Pembangunan konstruksi Tol Solo Jogja paket 2.2 atau ruas Jangjan Sleman Trianggo terus menunjukkan progres positif. Konstruksi ditandai dengan pemancangan borbil yang berada di kawasan Jangjan Sleman di Kelurahan Tlogohadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Pengerjaan borbil ini kemudian akan dilanjutkan dengan pengeboran lainnya di titik-titik yang sudah ditentukan sehingga nantinya terhubung pada trase tol ruas Jogja Bawen di Jangjan Sleman. Penasaran tentang perkembangan tol Solo Jogja? Maka ikuti terus video kali ini sampai paripurna. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada sedulur semua, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi oli mesin. Lebih baik, sebelum melakukan perjalanan jauh, kita ganti terlebih dahulu oli kendaraan kita. Kalau saya, biasanya pakai oli Top One yang 100% sintetik seri Evolution. Ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan denggol wes dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Dari perempatan Monjali, kita mulai perjalanan kali ini. Apabila ke kanan, akan menuju ke arah Solo. Apabila lurus, akan menuju ke arah Pulau Watu. Kita memilih berbelok ke kiri. Di sebelah kanan adalah Monjali atau Monumen Jogja Kembali, yang merupakan salah satu tempat atau museum bersejarah di Yogyakarta, berisikan berbagai diorama kejadian-kejadian penting ketika melawan penjajahan, khususnya di wilayah Yogyakarta. Di depan ada dua lajur. Apabila ke kiri akan menuju ke arah Terminal Jombor dan kota Yogyakarta, kita memilih berbelok ke kanan. Di bawah flyover Jombor ini adalah Jalan Magelang. Nah, nantinya Tol Solo Jogja akan melayang di samping flyover Jombor ini. Jadi, akan melayang berdampingan dengan flyover. Kemudian apabila sudah melewati flyover Jombor, tol akan melayang di tengah-tengah ring road kembali. Di sebelah kiri adalah UTY atau Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, kita lanjut.
Sedulur, terlihat separator sudah mulai dibongkar untuk dilakukan pelebaran jalan. Dalam proses pelebaran jalan, pekerja proyek harus menggali tanah sedalam 50 cm, lalu tanah galian dipadatkan, dicor, dan diaspal nantinya. Tahap pelebaran jalan dilakukan kontraktor sebelum proyek penggarapan tiang penyangga tol melayang di atas ring road dibangun. Dengan pelebaran jalan ini, diharapkan kendaraan masih bisa memiliki ruang untuk melintas ketika proyek sedang berlangsung. Setelah separator dibongkar, jalan di sisi luar ring road akan langsung dilebarkan. Rencana awal, jalan akan dilebarkan mencapai 1 meter. Kita lanjutkan untuk melihat perkembangan proyek ini di wilayah Kelurahan Trogoadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat di wilayah ini, beberapa bangunan dan rumah sudah mulai dibongkar. Meskipun sebagian rumah dan bangunan telah dibongkar, masih ada beberapa yang belum mengalami proses pembongkaran. Pemandangan di sekitar proyek pembangunan Jalan Tol Solo Jogja saat ini menampilkan gambaran yang mencolok tentang perubahan besar yang sedang terjadi. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas konstruksi, terlihat beberapa rumah yang telah menjalani proses pembongkaran. Pemandangan ini menciptakan atmosfer perubahan di mana struktur-struktur yang telah lama menjadi bagian dari daerah ini kini memberi jalan untuk memberikan tempat bagi kemajuan infrastruktur. Oh ya sedulur, pembangunan ruas jalan tol di wilayah DIY ini akan saling terhubung satu sama lain. Setidaknya ada 3 ruas, yaitu tol Solo Jogja dan tol Jogja YIA, yang oleh pelaksana proyek sering disebut tol Solo Yogyakarta YIA. Selain ruas tersebut, masih ada tol Jogja Bawen yang langsung menuju Semarang melalui Magelang. Ketiga ruas tol tersebut akan dipersatukan oleh persimpangan yang saat ini telah diberi nama dengan sebutan Junction Sleman. Nah, sedulur, inilah yang nanti akan menjadi Junction Sleman. Keberadaan Junction Sleman ini akan menghubungkan ketiga ruas tol, sehingga arus dari Solo akan menuju ke Jogja Bawen bisa lewat lokasi ini. Begitu juga dengan Jogja YIA akan ke Jogja Bawen, juga melewati kawasan persimpangan ini tanpa harus berhenti. Terlihat di sini juga masih ada makam yang belum dibongkar.
pembangunan junction memang butuh lahan yang cukup luas karena ada beberapa konstruksi melayang yang harus dibangun. Adapun junction Sleman ini dibangun di Padukuhan Ketingan, Kelurahan Tirtoadi, Melati Sleman. Jika dilihat dari Google Maps, berada di sebelah barat Ring Road Trihanggo Gaming Sleman dan masih di sisi utara Selokan Mataram. Pembangunan junction Sleman akan dituntaskan bersamaan dengan tol Jogja Bawen dan Jogja YIA. Sambungan junction Sleman ke arah Solo atau timur sementara akan terhenti di kawasan on-ramp atau off-ramp Trihanggo karena ruas Purwomartani sampai dengan Trihanggo dibangun paling akhir. Pemandangan di kawasan proyek pembangunan Jalan Tol Solo Jogja semakin menarik perhatian dengan kehadiran borpil yang sudah terlihat. Borpil ini akan menjadi indikasi jelas bahwa fondasi untuk struktur pendukung jalan tol akan segera ditanamkan. Sekedar untuk diketahui, borpil merupakan fondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu. Jenis fondasi borpil banyak digunakan pada proyek konstruksi. Pelaksanaan fondasi borpil yang dipilih disesuaikan dengan jenis tanah, kondisi medan, serta metode konstruksi yang terpilih. Oh ya sedulur, saya mengingatkan kepada sedulur semua untuk selalu memperhatikan kondisi oli mesin kendaraan. Ada baiknya kendaraan diservis dan diganti oli terlebih dahulu untuk menghindari masalah di tengah jalan. Kalau saya biasanya pakai oli Top One yang 100% sintetik seri Evolution. Ekstra nyaman, dijamin tarikan, lebih enteng. Warga terdampak Tol Solo Jogja di paket 2.2 area Trihanggo ini juga telah menerima ganti rugi secara penuh dan diberi waktu 2 pekan untuk mengosongkan tanah dan bangunan. Saat ini, penggarapan proyek tol hanya akan dilakukan di lahan-lahan yang telah diganti rugi dan dibebaskan. Nah sedulur, inilah progres pembangunan Tol Solo Jogja paket 2.2 atau ruas junction Sleman hingga Trihanggo. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg, senajan dengkul wis dredeg. Cukup sekian dulu, sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.